Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Didi Uswandi dari Kota Bandung, dan sebelah kanan saya ini Pak Haji Satyadi Kompol Haji Satyadi dari Waka Satlantas Polrestabes Kota Bandung. Kemudian di sebelah kiri ini Kang Ronald Adi dari Wakil Koordinator Gerakan Bandung Disiplin. Hari ini kita ingin menyampaikan kepada media dan masyarakat bahwa kolaborasi antara Disub, kemudian Satlantas Polrestabes Kota Bandung dan Gerakan Bandung Disiplin akan melakukan kegiatan di 2 titik itu rutin selama 12 kali pertemuan, arti 3 bulan. Kemudian dalam 1 bulan itu 4 kali pertemuan tiap minggu, jadi dalam 1 harinya 2 jam. Itu gerakan edukasi plus full penegakan hukum gitu. Jadi kalau selama ini GBD melakukan penegakan edukasi diri sendiri dan kepolisian melakukan penegakan hukum sendiri, kita sekarang berkolaborasi bersama gitu. Lokasinya yang pertama adalah di persilangan kereta api Nurtanio di Andir gitu ya. Di persilangan kereta api di persilangan kereta api Jalan Nurtanio dekat Posen Garuda. Andir. Yang kedua di persimpangan Soekarno-Hatta Cibaduyut. Nanti mungkin teknisnya kenapa ini harus gabung, kemudian apa sasarannya boleh ditanyakan, tapi intinya bahwa dalam proses pembangunan karakter itu, kalau di gerakan pungut sampah ya, pertama kita mungut. Kalau kita mungut kecapean karena yang buang-buang, yang mungut harus bergeser ke hulu gitu. Bergeser ke hulu mulai membuang sampah pada tempatnya gitu. Bergeser hulu lagi memilah sampah sehingga sampahnya semakin sedikit. Nah, dalam lalu lintas juga sama. Proses pertamanya mungkin harus penegakan hukum. Kalau penegakan hukum pasti kepolisian kecapean gitu. Karena yang melanggar, yang menegakkan gitu. Jadi harus bergeser ke mulai edukasi. Kemarin edukasi lapangan, sekarang sudah mulai bergeser lagi kepada investasi masa depan, yaitu edukasi di sekolah-sekolah. Karena itu akan mulai digalakan. Mungkin itu nanti tambahan teknis plus metode operasionalnya mungkin akan dijelaskan oleh Kang Haji sama Kang Ronald. Ya, Pagi itu. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wakasatlantas Polrestabes Bandung yang dalam hal ini Satlantas Polrestabes Bandung juga memiliki peran dalam Gerakan Bandung nomor 1, di mana kita mencoba untuk bisa memberikan perubahan. Jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Kadis bahwa kita mencoba belajar bergerak dari hulu. Bergerak dari hulu itu meliputi tetap mengedepankan faktor edukasi, ya, preventif, sehingga diharapkan dalam hal penegakan hukumnya itu sudah minim. Dengan meningkatkan kesadaran itu, baik itu kesadaran berlalu lintas, etika mengemudi, juga yang berdampak kepada keselamatan pengendara ataupun pengguna jalan yang lain. Kenapa kita laksanakan ini bersama-sama? Ini adalah bentuk implementasi dari program-program Bandung Tertib, yaitu kita tentukan titik-titik sasaran kita yang kita nilai cukup memiliki permasalahan yang kompleks, yaitu ada 2 titik yang sementara ini kita fokuskan menjadi sasaran, yaitu di persimpangan Cibaduyut Soekarno-Hatta dan di perlintasan kereta api di Andir, di tempat dekat Jalan Garuda. Ini menjadikan sampel ataupun pilot project bagi titik-titik lainnya di Kota Bandung yang kita yakini masih banyak sekali kita temukan ketidaktertiban. Ya, jadi masing-masing dari instansi kita juga memerankan peran kita masing-masing, baik itu nanti dari Bandung Tertib memberikan edukasi berupa himbauan di lokasi, yaitu pemasangan spanduk, mungkin menggunakan pengeras suara, himbauan yang lain, kemudian juga
dari Dinas Perhubungan juga demikian untuk mempertegas kembali berkaitan dengan aturan rambu-rambu. Kemudian kami mungkin dari kepolisian juga selain memberikan edukasi, kami juga melakukan penegakan hukum bagi yang masih melanggar. Itu diharapkan akan memiliki efek jera yang lebih besar, dan yang paling penting dapat menciptakan efek deterrence bagi masyarakat yang lain, bahwa kecelakaan itu 99% diawali dengan pelanggaran. Evaluasi selama 3 bulan ya, selama 3 bulan yang kita laksanakan nanti, adakah perubahan yang signifikan berkaitan dengan kesadaran berlalu lintas masyarakat di titik tersebut atau tidak. Kalau memang dinyatakan berhasil dan terjadi perubahan signifikan di titik tersebut, berarti kita akan kembangkan lagi ke titik-titik yang lain, dan mungkin kita akan bentuk kelompok-kelompok yang lebih besar lagi dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang lain yang peduli akan keselamatan berlalu lintas. Saya Nonot dari Gerakan Bandung Disiplin. Sebenarnya untuk yang kegiatan yang akan dilakukan ini yang mulai hari ini ya, mulai hari ini sebenarnya merupakan sebuah kolaborasi yang kalau dari kami dari Gerakan Bandung Disiplin adalah sebagai sebuah inisiatif. Kalau dari Dishub ada tupoksinya sendiri, kalau dari polisi ada tupoksinya sendiri. Kalau kami mah dari perwakilan warga yang punya inisiatif, yang sama-sama gemes gitu ya. Kalau melihat dari data-data kecelakaan, data-data pelanggaran selama setahun kemarin di 2016 di Kota Bandung ini emang sangat miris ya. Apalagi ternyata yang paling banyak adalah di sepeda motor, dan paling banyak itu di usia umur 15 sampai 25 tahun, dan yang mirisnya itu 15 sampai 19 tahun itu paling tinggi malah. Yang bisa dibilang sebenarnya itu sebagian bukan usia sih. Kedepannya bisa melakukan inovasi-inovasi yang lebih pas lagi untuk, dan kemudian bukan hanya kita mengekspos ke pelanggaran, tapi juga kita juga mengekspos orang-orang atau warga yang sudah baik, sudah tertib dengan peraturan. Kita pun angkat itu juga ke sosial media. Nah, itulah tugas kami sebagai Gerakan Bandung Disiplin, dari warga, dari sosial media, dari sehari-hari pun emang 2 titik ini. Mudah-mudahan nanti dari 2 titik ini menjadi contoh untuk perlintasan dan persimpangan yang lain, sehingga kita bisa bareng-bareng bisa menikmati Bandung yang jauh lebih tertib, lebih asik lagi. Itu dari Bandung Disiplin. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Jadi kalau kapan mulainya untuk yang persimpangan Soekarno-Hatta nanti sore. Jadi kita akan apel bersama pukul 3, kemudian pukul 4 aksi. Hanya 2 jam sampai maghrib, sampai pukul 16. Nah, untuk yang jadi nanti setiap Selasa. Jam berapa Pak? Tadi dulu? Dari kumpulnya jam 3, apel dulu. Kemudian mulai aksi di lapangannya jam 4. Sampai jam berapa? Sampai jam 6. Gerakan Bandung Disiplin dari subkomunitasnya Edan Spur sudah mengontak juga ke PT KAI. Mereka bersedia untuk ngobrol, katanya bahwa ada kemungkinan mereka bersedia. Jadi begini Pak Kadis, kalau tadi bagus sekali alatnya saya sudah disampaikan. Jadi itu ada 2 palang ya, palang berkendara dan palang berkereta. Betul, Kan? ya. Kalau kereta mau lihat, ini mau lewat, ini kebuka, palang tertutup. Tapi kan permasalahannya bukan di situ saja. Satu ya, untuk menghindari kecelakaan bagi penerobos ya, kendaraan yang menerobos, betul. Tapi kan tidak menghilangkan pelanggarannya. Mereka akan nunggu di situ. Dalam arti kata mereka akan tetap melawan arus tapi menunggu, ya kan? Maksud saya, kalau kita membuat suatu inovasi di situ ya yang tuntas. Jadi tidak hanya untuk menyelamatkan pengendara, tapi juga menghilangkan pelanggaran. Jadi intinya begini, kalau mereka ditutup palang, mereka akan nunggu dengan melawan arus, mereka menunggu akhirnya kan begitu. Palang dibuka, mereka jalan. Akhirnya pelanggaran melawan arus tetap terlaksana, tetap terjadi. Tapi kalau menggunakan alat yang memang selain mereka tidak boleh lewat situ, keselamatan mereka terjaga, mereka juga akan menghindari melawan arus itu. Ya, konteksnya bahwa PT KAI kelihatannya respon untuk hal tersebut gitu. Masalah metode nanti kita bicarakan.
Cekap? Silakan. Sip. Ya. Atau keretanya yang dialihkan.